Kenapa menurut kami kelas yang ekonominya menengah akan lenyap? Kita hidup di mana percepatan teknologi itu sangat amat cepat, di mana orang yang tidak dapat beradaptasi itu pasti akan tertinggal. Itu adalah polarisasi ekonomi yang akan terjadi, di mana pekerjaan-pekerjaan yang kalian lihat sekarang seperti manufaktur, tradisional, usaha kecil menengah atau toko kelontong ke depannya sudah tidak ada lagi. Ini akan terjadi sangat amat cepat, dan ini bisa berdampak kepada tenaga kerja yang berkurang secara signifikan dalam waktu yang sangat singkat. Kalau kalian tidak bisa beradaptasi dan meningkatkan value sebagai manusia, kalian cepat atau lambat akan ditinggalkan oleh teknologi. Semua barang-barang, pendidikan, kesehatan, asuransi, mobil dan makanan di sekitar kalian naiknya 2 atau 3 kali lipat, bahkan pemilik aset rumah pun itu tidak mendapat keuntungan yang signifikan. Itu yang kami bilang bahaya sekali. Antara kelas menengah ini jadi paling miskin atau jadi paling kaya, sekarang saja sudah terpolarisasi. Ketika harga dari sewa dan pembelian rumah itu naik terus-menerus dan pendapatan para kelas menengah ini tidak kunjung naik, akhirnya mereka tidak akan pernah bisa punya hunian yang dekat dengan kota, dan dengan hutang yang dicicil dengan kredit. Ini jadi lingkaran setan, karena secara kesejahteraan manusia itu tidak bisa bepergian terus setiap hari. Selama itu produktivitas kita menurun, otomatis nilai kita menurun, waktu kita untuk belajar hal baru juga menurun karena habis di perjalanan. Jadi ini adalah degradasi-degradasi kecil yang dilakukan kepada kita. Jadi kalian ini sudah banyak yang melek akan edukasi seperti ini, karena kalian itu pasti cari jawaban dari masalah yang kami jabarkan. Solusinya kalian cari video-video edukasi seperti ini, dan kalau kita bicara secara holistik dari semua cara bisnis, bekerja pun sangat berbeda dibanding dulu. Zaman dulu gampang banget kalau mau ngiklan tinggal pasang billboard saja, orang lihat billboard terus mereka kira itu bagus terus beli. Zaman sekarang bahkan kalian taruh ADS di YouTube dan Facebook itu tidak seefektif dulu, orang sekarang jauh lebih skeptis, billboard boro-boro dilihat. Zaman dulu kalian billboard pakai artis iklan laku, makanya jadi secara bisnis pun sekarang itu lebih kompetitif dan lebih sulit. Karena konsumennya itu lebih memilih, karena uang yang mereka punya lebih sedikit, mereka harus pikir belanjanya kemana. Tidak bisa main ditembak pakai iklan mereka sodorin uangnya. Perbudakan itu masih nyata adanya karena adanya inflasi ini. Yang terdampak pertama adalah tenaga kerja, karena di bisnis industrial yang marginnya tipis-tipis cost paling besar. Itu biasanya manusia human capital, jadi yang dilakukan mereka efisiensi. Kami selalu berbicara upah minimum tidak naik-naik, tapi semua barang naik. Tapi yang terjadi di lapangan mungkin kalian bisa periksa ke teman-teman kalian yang mungkin kerja sebagai waiter di restoran atau mungkin buruh pabrik, itu banyak sekali yang tidak digaji dengan upah minimum. Karena bisnis-bisnis yang mempunyai margin yang tipis, dan ini akan terus makin parah. Ini kombinasi yang bisa bikin orang jatuh ke jurang kemiskinan. Kombinasi yang kita sudah pelajari selama ini, satu upah minimum, bahkan di bawahnya dan tidak pernah naik. Kedua biaya hidup itu naik, dan yang ketiga ini paling menyiksa yaitu lingkaran setan riba, ketergantungan manusia akan kredit. Dan ini dinormalisasikan, diwajarkan dan bahkan disosialisasikan. Ini yang kami sebut dengan perbudakan mental. Kalau tadi kerja di bawah gaji minimum itu perbudakan fisik, kita tidak cuma diperbudak secara fisik dicambuk, tapi juga secara mental dengan sistem financial yang ada zaman sekarang. Kelas menengah itu diperbudak dengan hutang dan juga kredit untuk kalian bisa sekedar hidup. Sekolahnya kalian bisa hidup dengan layak, itu kalian bergantung sekali dengan namanya sistem kredit. Kami tahu detail karena kami punya banyak teman di bagian microfinancing dan pegadaian, jadi ini adalah hal yang terjadi di dunia nyata, dan ini sistem yang sangat menjebak. Semua kebutuhan harian mau makan di restoran semuanya pakai kartu kredit dan bunganya bayarnya nanti, bunganya numpuk penggabungan terus di kecepatan persenan yang bahkan kalian tidak ngerti cara hitungnya. Bayar pendidikan kuliah pun sekarang ada yang menyarankan pakai pinjaman online, lebih tepatnya pakai lembaga kredit non-bank. Jadi apakah kampus itu benar-benar memberikan kalian sebuah informasi ingin kalian jadi pintar atau justru mau penjarain kalian di sistem ini? Lulus belum tentu dapat kerjaan, bayarnya pakai pinjaman online. Makin tinggi hutangnya seseorang maka pendapatannya setiap bulan itu harus tergerus untuk bayar hutang-hutang ini. Tapi akhirnya kami punya empati akan orang-orang ini, karena kalian di lingkaran setan dan tidak tahu gimana cara keluarnya dari perjudian ini, yaitu pinjaman online, tutup lubang gali lubang sampai akhirnya bunuh diri.
Apa itu bukan perbudakan? Mereka itu butuh edukasi dan uang. Siapa sih yang mau gadein handphonenya kalau tidak benar-benar butuh? Itu kan ada data-data penting, itu fakta yang terjadi di masyarakat zaman sekarang, apalagi untuk orang-orang yang tidak memiliki tabungan hidupnya. Hari ke hari begitu, ada situasi mendesak. Seperti keluarga sakit atau semisalnya harus memanfaatkan sistem riba ini, jadi ini permainan para elit untuk memperbudak semuanya. Kalau zaman dulu itu bisa dicambuk, sekarang itu diperbudak pakai mental, pakai hutang dihutangin semua kalian, dan mereka cetak hutangnya tinggal ngetik, hampir semuanya itu ngajarin ini cara kredit rumah, kalau belum mampu beli pakai cash ya sewa, kamu punya rumah dan tanah, misal pemerintah mau bangun proyek strategis di situ. Kamu digeser kasih uang kalau kamu tidak mau kasih uang ke dia, kamu harus tuntut balik di pengadilan, kita naik level sedikit nanti kalau kalian sampai di level tertentu kalian akan paham bahwa tidak ada yang kalian benar-benar punyai di dunia ini. Rumah itu bukan punya kalian coba saja bikin masalah sedikit sama pemerintah, kalian bisa diserang pakai macam-macam, dianggap melakukan ilegal dan disita rumahnya, banyak banget caranya, bahkan rumah bapak kalian sendiri misalnya harga yang mahal, ini kalian tinggal di situ semua dari kecil sampai besar. Ketika diwariskan ke kalian harus bayar terus pajaknya, dan suatu saat kalian tidak mampu bayar pajak maka rumahnya diambil, jadi dunia ini cara kerjanya tidak ada yang adil dan kalian harus paham itu. Untuk bisa keluar dari hal-hal ini selesaikan utangnya dahulu, jangan pikir investasi, jangan pikir nabung, jangan ikutin ajaran-ajaran financial advisor, mereka bilang, nanti hutang segini buat tabung segini. Kesatu habiskan dahulu ribanya dan besarin incomenya. Kedua tingkatin value atau keahlian dan yang ketiga investasi di aset yang keras yang tidak tergerus sama inflasi. Rumah itu bisa jadi sebenarnya salah satu contohnya tapi jangan dibeli pakai hutang, kami yakin hidup kalian akan jadi lebih baik. Kalian pikir kalian miskin dan kalian pintar, nah itu kombinasi paling berbahaya. Karena kalian tidak akan ngapa-ngapain, kalian akan jadi sampah masyarakat yang tidak pernah ngapa-ngapain, dunia ini akan sangat distopia untuk orang-orang yang kelas menengah, standar hidup kalian akan didegradasi sangat rendah, ini bukti distopnya nyata, kalian dikasih TikTok dan handphone terus dijadiin seperti orang bego, scroll terus nextnya, ini akan tambah parah ke depannya. Kalian harusnya marah dan kecewa sama diri kalian sendiri. Masa kalian mau seumur hidup jadi manusia gagal, yang tidak ada gunanya untuk masyarakat lain? Kami tidak bilang kalian semua di sini tuh pecundang untuk menghina kalian, tapi kami peduli sama kalian karena kami yakin 99% dari kalian yang nonton video ini akan digantikan oleh robot dan AI. Kami ketemu Soropen AI ya bikin video kami langsung bilang itu ke orang-orang kamera di belakang ini, kalian sudah tidak ada kerjaan lagi, bentar lagi mereka sudah mulai pacing ke Hollywood. Percayalah teknologi akan datang sangat cepat. Banyak miskonsepsi tentang AI, dulu ketika komputer sebesar kantor kami, itu komputernya masih versi IBM, kalian bisa bayangin versi MacBook-nya ketika sudah GPT-11 GPT-13 GPT-20 kalian sudah tidak ada gunanya lagi, ini masih versi sangat awal dari revolusi AI. Kalian kalau tidak bisa jadi manusia yang punya skill set yang unik yang gak bisa digantikan oleh AI, apa yang terjadi ketika buruh pabrik itu sudah tidak lagi dibutuhkan ketika semuanya sudah pakai robot? Akan diganti semua dari hulu ke hilir manusia yang tidak berguna ini akan digunting semua, dan menurut kalian apa yang akan para elit di atas lakukan ke kalian di saat semua ini bisa diganti dengan robot, dan kalian itu cuma ngabisin makanan, bikin polusi dan cuma demo minta upah minimum naik. Sedangkan robot ini tidak pernah demo dan kerja 24 jam, tidak pernah minta cuti, istirahat dan tidur, sedangkan kalian mintanya tunjangan hari raya dan segala macam, apa yang akan dilakukan? Kalian akan disikat habis. Semua permainan akan berubah, Cina itu akan banjirin seluruh masyarakat dengan BED-nya yang murah, karena dia akan genjot terus nikel, dia akan bangun smelter-smelternya untuk bangun nikel yang bisa bikin baterai, karena untuk bikin baterai kalian perlu lithium ion dan perlu nikel juga, jadi dia akan kuasai market nikel dan ini energi terbarukan juga, marketnya akan berubah ke depannya, kita harus paham akan ini, dari ujung ke ujung perakit mobil itu akan digantikan dengan robot, jadi yang kerja tadi di manufaktur akan hilang semua pekerjaannya. Yang kami fokuskan dan lakukan adalah kami cari solusi untuk energi terbarukan, salah satu yang paling efisien adalah pembangkit listrik tenaga air.
Jadi yang kami lakukan adalah kami cari dan lihat topografinya di mana kami bisa bangun di mana bendungan untuk ciptakan listrik dan dunia ini akan ke arah sana. Orang yang punya energi akan kuasain dunia ini. Antara kami itu jadi masyarakat kelas atas tadi dengan manfaatin semua teknologi crypto energi terbarukan atau kami jadi yang paling bawah. Dalam waktu 10 tahun lagi, kami ngelihat mana yang potensial lalu kami masukkan saham di sana. Tidak ada yang kami lakukan itu main-main sedikit pun, ketika para elit yang di atas dan sangat sedikit ini melihat kalian yang banyak. Ada 4 industri yang kalian bisa pelajari untuk kalian bisa jadi manusia yang tidak bisa digantikan. Yang pertama di bidang figure out, kalau kalian bisa manfaatin kalian ngerti cara bikin chatbotnya segala macam, kalian bisa datang ke perusahaan-perusahaan yang punya tim sales. Kalian bisa rapihin tim salesnya pakai lebih efisien. Dibanding orang-orang yang kerja sama mereka, itu bisa mendapatkan uang yang sangat luar biasa besar. Yang kedua kalian bisa lihat industri terbarukan. Dari finance yaitu Web3, distributed finance blockchain dan juga crypto ini juga industri yang sangat menarik. Ketiga itu biotech dan keempat energi terbarukan, kalian pilih salah satunya, sudah kami jabarin di sini tapi kesannya susah banget. Memang susah dan selamat datang di dunia yang kejam ini. Kalian mau belajar atau mau lanjutin yang kalian kerjain saja. Grafik desainer satu dunia ini 5 tahun lagi hilang semua, karena kalian tidak bisa lebih kreatif dibanding mending kalian jadi orang di belakang nya. Dibanding di depan yang sekarang katanya mempergunakan ini. Agendanya ke depan mau dibanjirin listrik, kalau di Cina kalian datang ke Chongqing semuanya sudah listrik. Macam-macam kalian ditekan satu tombol berhenti mobil kalian dan tidak bisa kabur. Jadi dunianya makin dikontrol, makin distopia, makin sulit ke depannya, makin kompetitif dan orang-orang makin pintar juga fokus di industri tadi. Kami tutup video ini dengan kata-kata dari Plato, tidak ada orang yang lebih dibenci dibanding dia yang mengutarakan tentang kebenaran, dan kami tidak pernah takut untuk mengutarakan kebenaran, karena kami jujur tidak ingin melihat kalian susah nanti. Karena penurunan standar kehidupan yang makin parah, kami keras di sini bukan karena kami benci, tapi kami peduli kepada kalian.